Di balik kemajuan dan gemerlapnya pembangunan, ada bayang-bayang kelam yang mencengkram Banten. Oligarki. Penetapan proyek strategis nasional seperti PIK 2 seringkali hanya menguntungkan segelintir elit. Lingkungan rusak, akses masyarakat setempat terpinggirkan, dan dampak sosial tak terhindarkan. Di Balaraja, berdirinya pabrik minuman keras menjadi simbol lemahnya keberpihakan pada nilai-nilai moral masyarakat. Keputusan yang seolah mengabaikan jeritan rakyat demi kepentingan modal. Politik dinasti terus menjadi warna dominan dalam Pilkada Banten. Kekuasaan bukan lagi milik rakyat, melainkan diwariskan untuk melanggengkan pengaruh dan kepentingan keluarga. Hasilnya, kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, pendidikan mahal, lapangan kerja terbatas, dan kesenjangan sosial semakin lebar. Semua demi mempertahankan cengkraman oligarki. Tapi, apakah kita akan terus berdiam diri? Islam mengajarkan tanggung jawab untuk memimpin dengan keadilan, membela yang lemah, dan menghapus kesewenang-wenangan. Waktunya para tokoh Islam di Banten bergerak. Bersama, kita bisa memutus rantai oligarki dan mengembalikan keadilan dengan menerapkan sistem Islam kafah, sebuah sistem yang telah terbukti menciptakan kesejahteraan dan keberkahan. Pernyataan sikap tokoh Islam Banten melawan cengkeraman oligarki, menegakkan keadilan dengan solusi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para tokoh Islam di Banten yang terdiri dari ulama, politisi, akademisi, advokat, intelektual, aktivis, dan perwakilan ormas Islam, setelah mengikuti diskusi bertajuk Oligarki di Banten, waktunya para tokoh Islam bergerak, menyampaikan sikap kami atas fenomena oligarki yang semakin mencengkeram kebijakan publik di wilayah Banten dan Indonesia secara umum. 1. Menolak oligarki sebagai sistem yang merusak. Kami menolak segala bentuk praktik oligarki yang telah nyata-nyata merugikan rakyat. Contoh kasus seperti proyek strategis nasional atau PSN, PIK 2, pendirian pabrik miras di Balaraja, dan praktek politik dinasti dalam pilkada menjadi bukti nyata bahwa oligarki mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan segelintir pihak. 2. Mendesak penghentian kebijakan pro-oligarki. Kami mendesak pemerintah daerah dan pemerintah nasional untuk segera menghentikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada oligarki dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta prinsip keadilan sosial. 3. Menolak sistem demokrasi sekuler
sebagai lahan subur oligarki. Demokrasi sekuler telah terbukti menjadi lahan subur bagi oligarki untuk tumbuh dan berkembang. Sistem ini membuka peluang besar bagi pemilik modal untuk mengendalikan kekuasaan dan menjauhkan rakyat dari keadilan dan kesejahteraan. 4. Menyerukan penerapan syariat Islam sebagai solusi. Kami percaya bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh atau kafah, keadilan dapat ditegakkan, kesejahteraan rakyat terjamin, dan oligarki dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Syariah Islam memberikan solusi yang jelas dalam pengelolaan kekayaan negara, distribusi harta, serta mekanisme pemilihan dan pengawasan pemimpin. 5. Mengajak seluruh elemen umat Islam untuk bersatu. Kami menyerukan kepada seluruh tokoh Islam, ormas, dan masyarakat Muslim di Banten untuk bersatu dalam rangka upaya menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan sistem Islam sebagai solusi atas dasar berbagai permasalahan bangsa, termasuk ancaman oligarki. 6. Membangun kesadaran masyarakat melalui dakwah dan edukasi. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pencerahan kepada umat melalui dakwah, diskusi, dan edukasi yang konsisten. Sehingga masyarakat memahami bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga Islam merupakan sistem kehidupan yang solutif. Dengan ini kami menegaskan bahwa perjuangan melawan oligarki tidak boleh berhenti hanya dalam diskusi. Perjuangan ini harus diwujudkan melalui langkah konkret menuju penerapan sistem Islam yang adil dan mensejahterakan. Wallahu a'lam bishawab. Pandeglang 8 Desember 2024 atas nama peserta diskusi Forum Silaturahmi Tokoh Peduli Umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.